Okay? Karena banyak di luar sana yang tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Banyak di luar sana yang mengandalkan pikirannya, kecerdasannya, okay? Yang hanya mengandalkan kalkulasi akal pikirannya. Okay? Mereka meragukan Tuhan. Mereka tidak mempercayai pertolongan dari Tuhan. Karena saking tidak mengenal diri itu tadi. Orang bisa berpikir mempunyai kecerdasan karena adanya hidup. Kalau mayat tidak bisa berpikir. Oleh sebab itu, ketika kita manusia, khususnya murid-murid, ketika sedang diuji, ketika sedang dicoba, ketika sedang ditegur, ketika sedang dihukum Tuhan, maka taubat sebelum terlambat. Ketika seorang murid belajar ilmu ketuhanan, dia belum merasa bersama Tuhan. Dia belum merasa diawasi Tuhan. Dia belum merasa selalu bersama Tuhan. Disitulah akan terhambat seluruh ilmu ketuhanan. Karena setelah pemahaman ilmu, kita diwajibkan untuk praktek penerapan. Karena kebanyakan seorang salik atau murid di perguruan setelah memahami, mengerti bahwa dirinya merupakan perwujudan dirinya, diri kita merupakan perwujudan daripada sifat kebesaran Tuhan. Dalam pemahaman artinya kita sedikit pun tidak mempunyai hak kepada badan jasmani dan rohani. Kalau sudah memahami kita tidak mempunyai hak, disitulah kita tidak boleh mengikuti, menuruti sifatnya amarah, tidak boleh menuruti sifatnya supiah, tidak boleh menuruti sifatnya mutmainah, dan tidak boleh menuruti sifatnya al-wama. Karena ketika kita menuruti salah satu daripada 4 nafsu ini tadi, disitulah kita belum sampai di tahap penyucian kalbu kita. Artinya apa? Di tingkat dasar kita belum beranjak kepada tahapan tingkat selanjutnya. Jadi di sini kendala murid atau salik, di situ dia sudah paham bahwa badan jasmani rohani ini merupakan amanah titipan yang harus dijaga. Kita biasanya masih memakai badan jasmani dan seluruh anggota indera kita semau kita. Kita tidak merasa, walaupun kita sudah paham bahwa kita esa. Esa artinya diliputi. Manusia tanpa diliputi Tuhan, dia dikatakan jisim atau mayat. Artinya ketika manusia masih bergerak, dia duduk, berdiri, berjalan, berlari, diam, dia beserta Tuhan. Disitulah si salik diharapkan selalu menjalankan puasa ilmu. Puasa ilmu ini rangkumannya harus banyak diam, memuasakan panca indera. Ya, panca indera ini harus dipuasakan.
kebanyakan manusia memakai panca indera ini, kemarin sudah saya jelaskan di privat-privat sebelumnya. Kebanyakan manusia memakai panca indera ini untuk menyimpan yang namanya memori, kenangan. Disitulah akhirnya rigat, kotor. Mata jadi kotor. Ya, mata ini sukanya apa dia? Kalau dia mempunyai kesukaan, mempunyai hobi, mempunyai kesenangan melihat hal sesuatu yang ingin diulang dan diulang terus, maka disitulah dia menyimpan yang namanya memori, kenangan. Dan itu mempersulit kita untuk menjalankan ibadah rohani, ibadah Muhammad hakiki, dikatakan sholatul daim. Karena ketika kita menghadap kepada yang maha suci, badan kita harus suci. Ya, kalau mata kita masih menyimpan kenangan memori, contoh seperti ini, contoh. Ketika mata kita sudah pernah melihat suatu hiburan, contoh ini musik, ya, entah itu musik tradisional atau musik modern, biasanya kita senang melihat dan mendengar di telinganya. Berarti penglihatan dan pendengaran sudah menyerap, memasukkan yang namanya kenangan atau memori. Nah, lalu disimpan dalam hati. Ketika nanti sedang sendirian, ketika merasa kesepian, maka memori ini akan menimbulkan rasa keinginan untuk mengulang lagi. Oleh sebab itu, kecenderungan manusia ini ketika mempunyai kenangan, dia akan mengulang dan mengulang lagi. Itulah tidak ada habisnya. Itulah yang dikatakan nafsu. Maka Tuhan tidak bisa dihampiri dengan memori, angan-angan, harus kosong. Dikatakan laisa, pikiran tidak boleh bergerak. Artinya memori, ingatan juga tidak boleh bergerak. Disinilah kuncinya seorang salik lambat memahami ilmunya. Dia menghadap Tuhan dengan membawa banyak kenangan dan memorinya. Oleh sebab itu, kembali saya ulang, ketika manusia suka, senang dengan hal sesuatu, maka saya ibaratkan di HP-nya itu akan disimpan karena ingin dikenang. Sayang untuk kehilangan. Foto-foto keluarga, video-video anak-anak. Betul begitu. Kebanyakan. Berarti kita menyimpan angan-angan, memori. Berarti hati kita kotor. Gitu loh. Karena mengingat selain Tuhan. Artinya seperti itu ya. Karena kita suka, makanya kita simpan. Sayang. Nah, disinilah letak nanti ketika kita berpulang, disitulah resikonya. Kalau kita belum bisa mengkosongkan kolbu kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita berpulang ke rahmatullah, semuanya akan muncul. Itulah yang akan menghalangi kita menjalankan ilmu kesempurnaan. Hati-hati Bapak Ibu, selagi hidup belajarlah untuk mengosongkan semuanya di dalam hati dan pikiran kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ini yang selain Allah itu sifatnya agiar, semu, batamur,
Fata morgana. Betul, dikatakan fata morgana. Kenapa? Karena manusia ini sifatnya berputar, siklus, circle. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.